العظيم على العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب بالآخر والآخر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kitab penyempurnaan pembahasan minggu kemarin, yaitu haram atau berdosa mencerai istri atau mentalak istri dalam keadaan haid atau nifas. Nah ini kita bapak-bapak, mulut itu dijaga. Kalau sudah kita punya istri, walaupun talak itu dibenci oleh Allah, dibenci, tapi terjadi talak itu, dan ada di dalam Al-Quran tentang ayat talak. Kenapa maka Allah membenci talak? Karena itu berpisah yang asalnya kasih sayang. Jalan terakhir, Nabi jalan terakhir. Ia talak itu tuh sudah jalan terakhir. Berusaha jangan ada kata-kata tolak atau cerai kepada istri. Harus remnya muka belakang. Apabila terjadi juga tadi Allah pun memberikan tingkatan-tingkatannya. Ada tolak satu, ada tolak dua. Dan Al-Quran. Kalau kita misalnya marah sama istri, marah ibu, pisah dulu tempat tidur. Jangan ada kata-kata tolak, jangan ada kata-kata cerai. Pisah tempat tidur. Itu umumnya tidur di sini, aku tidur di belakang. Aku pada tenang kok lagi mana? Bisa ya, orang rumah tangga itu pasti ada kadang-kadang selisih pendapat. Ya bakal yang kecil-kecilan, sudah bakal yang besar-besaran, kalau kayak gitu. Pasti. Ibu-ibu biar jangan memancing emosi suami. Suami jangan mudah emosi istri. Bagus banget. Kalau kita memahami itu ya, di dalam kitab yang kaitan. Suami jangan mudah marah dengan istri. Istri pun jangan memancing-mancing emosi suami. Itu jangan. Karena Allah benci dengan terjadinya tolak. Nasihati istri, maaf ibu-ibu, dinasihati. Damai gue, ikan ini dipimpin suami kepala rumah tangga. Kalau kita salah bapak-bapak, maaf, minta maaf sama istri. Kalau istri salah, maaf dia. Pertahankan rumah tangga. Ternyata terjadi lagi. Nah, terjadi lagi ini kasus kayak yang seperti ini. Misalnya, kamu tidur di belakang atau di belakang kamu di depan, biarkan. Ternyata masih aja bahasa orang kamu taik mantul. Wasi buta. Kan ada pengaruhnya. Bisa ranjang juga, dinasihati sudah, bisa ranjang, dinasihati sudah, bisa ranjang dulu. Ada tingkatan-tingkatannya. Kita nggak boleh emosi kepada istri, kepada ibu. Ada tingkatannya. Bisa. Nah, ternyata tidak berpengaruh juga.
Nasihati lagi. Aku mulai tingkatan nomor 1, ikan tetap ada bahasa kita ada taat. Ikan kemana-mana ada ngomong sama aku. Duit yang kuberikan habis seperti debu di angin. Minta perincian, ada mau tidak? Bapak tawaran ada jelas kemana ikan. Mulai sekarang kita bisa tempat tidur. Itu wajar, bukan tidur. Tolong hargai suamimu. Minta maaf lah Bapak Ibu. Ini penting nih. Tolong hargai suamimu. Kalau suamimu salah, beritahu apa kesalahanku supaya aku memperbaiki. Aku manusia biasa juga. Dulu kau bilang dengan bismillah. Ada hidup dulu Pak Ibu. Maaf ibu-ibu, kadang-kadang tak ulang-ulang. Nah itu tuh. Apabila aku salah, aku akan memperbaiki diri. Apabila kau salah, perbaiki dirimu. Kita sama-sama memperbaiki diri. Aku nggak merasa paling benar. Ikam pun jangan merasa paling benar. Rumah tangga kita jaga baik-baik. Tak asal kuat. Aku gak ada mood lagi, aku mulai. Kalau ikam kayak itu dengan aku pisah, tempat tidur. Kalimatnya tempat tidur lah. Jangan pisah aja Pak Ibu. Sekarang kita pisah tempat tidur. Biarkan di situ. Suami tahu, istri penakut kalau lampu ada gelap mati kalau gitu bisa pindah tuh. Kalau yang ada ya baru ya inallah ma'asabirin dulu. Orang belum ada bakal hayatnya itu. Ternyata beberapa hari tetap tidak ada pengaruhnya. Nasihati lagi. Istriku, rumah tangga yang kita teruskan atau sampai di sini ikam yang memutuskannya. Aku kalau mau mencerai sekejap selesai, tapi pikirkan kembali. Nasihati sudah, kita pisah ranjang sudah, tidak ada pengaruhnya bagi kamu. Daripada kita berdosa, bertengkar siang dan malam, anak dipikirkan, sampai gitu. Apa kata istri? Terserah aku muyak deh. Aku lagi kami muyak sudah. Ada banyak yang orangnya. Hanya ada kaitan ini untuk Pak Ibu, maaf lagi ibu di belakang ini. Nah, keputusan ada di kamu. Apabila kamu minta cerai, ikan cerai. Keputusan ada di kamu. Apabila ikan minta cerai, aku cerai. Aku sudah ngomong, apabila aku salah, aku perbaiki. Beritahu kesalahanmu. Apabila ikan salah, ikan perbaiki kesalahanmu. Aku tidak menuduh kamu salah. Aku pun merasa aku salah juga. Tapi ketika aku menasihatimu, kamu seakan-akan tidak menerima nasihatku. Percuma aku memilih kamu, tapi kamu seperti itu sama aku. Anda Haji Mustami juga. Ternyata mau tetap kemana-mana ada minta izin, duit dikurasnya habis, ada jelas kemana. Kalau begini caranya ikan otak. Kalau satu, tidak lagi 3 bulan 10 hari. Tidak ada lagi introspeksi diri. Ada masa 3 bulan 10 hari. Nak memberikan nggak ada. Nah, dan talak 1 masih ujung, boleh. Baru ujung ditabrak baik. Baru nikah. Ulun dulu belajar sama guru hati. Ujung itu bisa dengan perkataan. Maaf, bisa dengan pergaulan. Ada dia mengucap, boleh hati gue boleh mengucap gue, tapi kalau boleh dipakainya, mengucap sudah. Nah ini,
Kalimat merujuk itu memulihkan berdamai. Diberi jeda 3 bulan 10 hari sebelum habis masa 3 bulan 10 hari dengan mengucapkan kalimat tolak tadi. Kalau kamu tolak, jatuh langsung. Wajib menafkahi istri selama masih iddah 3 bulan 10 hari. Karena dia ada harapan kita bisa merujuk, dia masih berstatus istri kita, tapi sudah kita ucapkan tolak, itu satu. Nafkahi dia sampai 3 bulan, sisa 10 hari lagi. Nah, aku banyak minta maaf kalau itu harus sabar. Aku pun minta maaf kalau aku sabar. Kita berdamailah, ya kita rujuk, alhamdulillah. Nah, kayak itu. Itu ucap. Ada juga adanya kita mau bercerai 3 bulan sudah, sampai kamu malam tadi. Nah, ulun ucap malam tadi aja udah ibu deh, kemana tersilakan. Kenapa itu malam tadi? Timbul pada ujian lagi, aku tidak perlu dengan pengucapan, cukup perbuatan itu. Makna pengucapan anak uhibbuki, aku masih cinta wanita. Itu lagi ucapan ini, ujian ini kayak lagi ujian lagi mulai bisa juga di bahasa Inggris. Nah, ucapannya sudah itu kan ucap tadi, kenapa yang dari aku? Nanti kan pertanyaan menjadi istriku. Kalimat mengerjai itu, kalimat memakai itu sudah mau secara perbuatan, walaupun tidak secara pengucapan. Ada guru-guru ini belajar guru siapa harus pakai pengucapan, ada guru langsung memakai. Mau bisa ya? Kalau bisa mana ya? Nah, kalau bisa kayak apa harus dengan pengucapan? Orang bisa harus dengan perbuatan. Perbuatan itu sudah menunjukkan wujud. Tapi bilangan satu itu tidak akan hilang selama-lamanya. Kalau satu itu sudah terjadi, tidak akan hilang selama-lamanya. Beberapa bulan, beberapa tahun bertengkar lagi. Nah, lihat hukum Allah berbijak sana. Ada tingkatan-tingkatannya. Ternyata terjadi lagi talak. Dua sudah. Talak dua sudah. Ini hati-hati ini sudah talak tiga. Talak dua. Kenapa? Karena dia pun talak juga. Melawan. Nah ini maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Suami itu baik ketika marah. Nah, senjata ampuh yang gue diam. Tak ada senjata ampuh. Kali ketika suami itu marah, nampan selamat gue diam. Dia damai dia. Diam. Apabila dia wanita, bahasa orang tua banget. Nah, bapak-bapak, ketika istri seperti ibunya, apalagi istri umurnya, akalnya Pak Boy, bapak-bapak, akal perempuan itu kalau sudah marah, kali dipakai lagi. Ini minta maaf dulu. Dia ngomong pakai perasaan, tidak lagi pakai akal. Dia tidak lagi memakai akal, dia pakai perasaan, meluapkan isi hatinya. Berapa tahun kita berumah tangganya? Berapa anak yang sudah kita hasilkan? Apakah aku pernah menolak apa yang kamu mau? Aku masakkan kamu, aku cuci pakaianmu. Begini dia baru begini. Apa belinya mau ungkit-ungkit karena perempuannya ada sejarah.
Aku berusaha baik, tapi kamu tetap tidak menghargai jeripayahku. Bagaimana itu? Berdiam, berdiam juga mau berdiam, berdiam di hadapannya dulu. Tidak akan terjadi perceraian. Tapi kalau sudah benar, itu panas tuh. Ujian lagi, ikam belum ada pasir yang kemana-mana, ada rumah aku. Ujian nanti ini, aku nanti dikolongkan dari penjara kan? Padahal itu bang, aku suamimu, aku harus tahu kemana ikam. Ujian ini, nah itu aku ada bebas di tempat yang kurungan. Aku sebelum dapatkan kamu, aku kemana-mana, aku ada macam-macam juga. Ujian ikam ada macam-macam, tapi aku kemana ikam, aku harus tahu ikam wajib kemana-mana. Kalau tidak izin sama aku, itu wajib. Ujian ini, untuk itu caranya aku ada bebas. Berkata ikam ini akhirnya. Nasi kok nggak ketukar, nasi kok bercok. Aduh, ini. Terjadi pula talak dua, talak dalam kali emosi jatuh. Talak dalam kali emosi jatuh. Talak dalam kali mabuk jatuh. Apa bro? Karena yang meminum yang melakukan lalu muncul kata-kata cerai atau talak di ketika dia mabuk jatuh. Yang dicatat karena dia bersengaja minum atau makan yang melakukan, bukan ngomongannya dari mabuk. Banyaknya orang lain mabuk orangnya lalu jatuh. Yang ada jatuh itu jatuh gue megau. Itu dia lagi tapi lagi ini bisa terjadi. Tapi kalau ini pura-pura goreng, Allahnya maha tahu. Terjadi lagi tak. Nah, itu terakhir beberapa bulan bertengkar lagi, selesai. Ikan putalak rumah tangga selesai sampai di sini. Kita banyak dosa di dalam rumah tangga. Tidak ada keberkahan dalam rumah tangga kalau terjadi pernikahan. Ikan politik dari mana sih? Ikan kupadai dari mana? Ikan kemana-mana ada mau ngomong. Aku menafkahi kamu, tidak pernah aku menyia-nyiakanmu. Lalu kamu merongrong aku, memeras aku. Apa mau ngomong saja, kemampuanku sekian. Yang penting kita sanggup untuk makan. Keringitanmu banyak, oh benar Allah. Sampai di sini kita selesai. Kalau tidak ada lagi rujuk. Ongkosi 3 bulan sebelum lalu. Selesai. Punya anak, nafkahi anak itu sampai dia mandiri. Istri nafkahi sampai masa idah selesai. Habis masa idah, berilah anak. Apalah umarna, talak itu batasnya wujudnya dua. Coba pengen buka surah Al-Baqarah ayat 229. Coba buka HPP 229. Buka dulu. Ada di HPP 229. Bunyilah ayatnya apalah umarna. Nah, setelah terjadi 2 kali talak, sambungan ayatnya ayat 230. Syaratnya kalau hendak rujuk kembali lagi kalau sudah talak 3, itu ayat 230 surah Al-Baqarah ayat 229. Allah membatasi talak yang hanya rujuk itu bisa berpulihkan kembali hanya talak 1 dan talak 2. Supaya memperkuat keterangan minggu tadi. Kemudian terjadi lagi 1 talak ketiga, talak yang ketiga atau talak 3 sekaligus, maka dia harus nikah zaujal akhar, nikah ke orang lain.
Tapi catat Pak Ibu baik-baik, jangan ada merekayasa pernikahan. Di sini yang terjadi. Bujuran ini terjadi. Ulun banyak ketemu guru-guru, yang guru-guru itu kadang-kadang kayak apa pada kali guru ini. Ada guru-guru mengambil upah mengalir, menggawiakan bini orang lantar 3 panci benar guru ini. Pemanci bini orang tahu. Mereka ya satu enggak tahu. Terjadi begitu. Kenapa ulun menyerang? Bukan ulun merasa paling suci. Kalau sudah pemuka agama atau hukum, hukum hancur mereka. Walaupun pemuka agama itu kadang suci juga, tapi hukumnya dipermainkan. Nah ini 230. Udahlah, yang 229 ada. Waktu 2 kali ya kan? Itu muncul. Setelah itu ayat 230 itu dari bab 3 yang harus nikah ke orang lain yang ada, tapi catat tidak ada rekayasa. Rekayasa itu ini bisa talak 3 sekaligus, jodoh 3 atau bertahap terjadi tolak. Ternyata talak 3 itu baik gue bantu ini makin nang kayak anak bermanja-manja tuh. Tapi sudah itu talak 3 bulan 10 hari selesai. Kemudian kalau Allah takdirkan, nah ini menunjuk anak dipelihara. Allah si anak. Istri yang kita tak 1-2 nafkahi masa idah. Terjadi lagi talak sampai 3 wajib nafkahi masa idah 3 bulan 10 hari. Selesai masa idah, dia bukan kewajiban kita lagi menafkahi dia. Dia bebas kalau ingin bersuami. Nah, kalau terakhir kita memelihara anak. Kalau masih kecil, ongkosi anak yang dipelihara dia dan beri dia uang bukan sebagai nafkah, karena dia memeliharakan anak kita. Karena sudah habis masa idah 3 bulan 10 hari, anak masih kecil, masih masa nyusu. Kita sebagai suami tidak ada ingin bebas dari tanggung jawab. Nah ini maaf bapak-bapak, beratnya bercerai itu berat, masih ada tanggungan, masih ada tanggung jawab. Selama anak itu kecil, apalagi dia masih menyusu dengan ibunya bukan lagi sebagai istri kita karena sudah masa idah habis, tapi dia anak kita musuh sama dia. Beri dia untuk memelihara anak kita, dia memelihara anak kita, tapi bukan sebagai nafkah sebagai istri, tapi memberi dia uang karena dia memelihara anak kita. Nah, yang bagusnya itu jangan keterlaluan ya loh. Kalau sudah terjadi talak itu dulu kan sudah parah sudah. Nah itu beri, apalagi dia menyusul apa badan, jaga kesehatan mantan istri dia, karena dia menafkahi kita. Maksudnya itu menyusul kita. Lalu Bapak Ibu, nah ini nih ada kata ini penyakitnya nih ini penyakitnya. Nah, sudah terjadi cerai kan, tahap 3 tadi. Anak itu kan menyusul sama mantan istri. Ini fakta Pak Ibu ya. Kan menengok kadang-kadang yang melihat dandanan istri ini dengan menggiurkan. Nah, asal anak memberikan pulang. Nah, ini hantunya nih, nah iblis hantu nih. Desim nih tahu nggak ya? Walik kan? Lanjut tuh. Nah ini nih. Bisa terjadi Pak Ibu seperti itu.
Apalagi harinya hujan lebat, setelah menyerahkan uang kepada mantan istri untuk memelihara anaknya, hendak pulang, kata mantan istri, di sini ya kan diam dulu. Nah, ini bisa khilaf nih, bisa bersemi lagi. Ini kekuatan iman jadi gini. Hei, sang suami, itu bukan istri sampai mati, itu sudah orang lain. Dia hanya memelihara anak sampean. Orang hujan guru turun bahkan daraan, hujan. Jangan bikin di situ. Kasihan kalian kalau hujan hanya aja. Kasihan kalian pengen biarin, ayah pengen benar-benar di sini nggak apa-apa. Nah, ada lampu hijau nih. Nah, hantunya tadi gitu. Bahan itu dia orang mulai beiblis, lain beiblis lain beiblis, buahnya itu tuh harus mundur. Jaga hukum Allah, Allah akan menjaga kita. Kalau terjadi guru kayak apa? Polisinya. Nah, lalu kayak kalau karena kada kuat ilmunya, kalau rekayasa. Nah, kita bisa cari itu. Daripada kita berzina, lebih baik ikan kawin lain dahulu supaya kita memberikan kembali. Aku tahu cetak di malam tuh kita 3 kali sudah deh. Tapi akhirnya aku sadar sudah ini selama ditinggalkan mulai asal ada makna hidup nih. Hati begini. Hujan lagi sampai begini pun aku kalau mendapatkan perempuan lagi yang seperti kamu ini, nah apaan sih orang? Hantunya situ baik-baik. Datang kepada ulang dia kasus-kasus ini datang. Nah awal lagi, jangan direkayasa. Kayak Pak Guru caranya ulun berikan guru ulun ini lagi. Sudah selesaikan? Ini guru caranya berburikan rujuk karena terjadi talak 3 apabila ada jodohnya dan terjadi perceraian lalu dia boleh rujuk kepada mantan istrinya. Itu pun jangan direkayasa. Di ketika terjadi pernikahan jangan ada rekayasa. Allah takdirkan mantan istri dia yang sudah dia tahap 3 ini dia kawin dengan orang lain. Ternyata kada panjang juga rumah tangganya terjadi perceraian tanpa rekayasa. Maka bolehlah dia kembali tapi nikah lagi. Oh, itu kayak apa ya guru caranya? Nah, ya rekayasanya. Nah, kayak ininya dulu aja. Pendapat yang nikah. Tapi jangan ikam punya nikah dulu orang lain. Nah, itu rekayasa. Biar ulun kecuali ini jodoh. Nah itu selesai. Kada boleh kan punya nikah. Kalau belum punya nikah, berarti kan rekayasa. Jodoh kan urusan Allah itu. Ulun bisa baik-baik lah. Orang tuh hendak begini, kita kan hendak begini. Orangnya tuh nanti tak mainnya ada hendak begini. Hendak begini pas kebetulan bibinian itu dicerai suaminya kan tidak. Nah itu, ulun kan berkayasa, tapi ulun tahu perempuan ini kan suaminya. Suaminya pernah ngomong, ulun tinggal cinta masih lebih dulu. Awal lagi memberikan dan dia diambil biasa selesai. Yaudah karena Allah. Kau itu guru ya, mencari guru yang lain guru yang supaya kawan nanti cari. Nah, ada jeda waktu sekitar tengah 2 bulan waktu itu. Ada orang guru punya anak guru itu guru pendapat yang kayak apa yang maksudnya ada kafe yang diisi supaya anak ada jodoh. Tunggu, ada nomor bibinya yang cuma ditaruh kakinya tuh. Oh ada namanya waktu itu ada ketemu ulun di rumah ulun kan sama mantan suaminya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Guru ada apa?
Bu, ini ada laki-laki ingin nikah. Kalau ulun arahkan ke pian dia Pak, pian sudah ada calonnya, tadi ada panggul. Nah, ini ada. Tapi maaf orangnya itu menikah. Oh, nyapa dulu. Lanjut. Kalau apa juga? Gimana itu lah? Dia bisa aja tuh pakai gue, pakai mau, punya makan. Ini gue mau gue. Nah, ini gue mudah nanya. Inya gue kalau ini kada awet dulu lah, supaya kamu berikan mau mati ulang tadi dulu. Nah, mereka biasa pulang. Tuh kada ulang kalau mereka biasa. Adanya berdua mudah nanya kada awet. Mereka biasa ada. Udah takut mereka biasa ada. Mudah nanya kada awet. Itu bukan mereka satu kedua. Makanya berdoa orang banyak lain. Dia kan ada boleh gue. Nah mereka yang satu ini kawin kalian dulu. Ada harapan kan kalau ini cara mau kerja lagi. Cuma ada mereka yang satu. Sedangkan turun hanya ada orang ada begini. Ayo dia. Nah yang aku tapi orangnya turun itu mau lah dia. Ingin ayo aku guru di sekolah saja mudahan guru ini kada oleh guru makan melodinya. Nah itu hanya pengharapan bukan rekayasa. Ini pak memang baik-baik ini. Kalau ini kita berhenti nih. Hati-hati kalimat rekayasa dengan pengharapan. Itu kan pengharapan. Pengharapan bisa terjadi, bisa ada. Kalau rekayasa harus terjadi. Itu bedanya. Nah itu, ulun sebagai sutradara dan rekayasa lebih hancur orang. Gak mau. Masalah yang awet karena urusan Allah. Jangan bikin mereka itu. Makin mau, makin gak mau, apa? Tinggi. Terjadilah. Suaminya tuh dengar. Nama bini menikah sujud syukur. Artinya ada harapan nih. Nah, itu mereka yang sadar. Ada. Nah, alhamdulillah. Ya. Belum ada rekayasa. Lalu kemudian saksi nikah. Soh. Anaknya dari suami terdahulu kedua. Tunanetra ini nyamuk belum apa itu. Orang keterampilan bisa pijit macam-macam. Jadi ini keterampilan bagus. Seorang bagus. Kalau pijit bisa kayo. Nah lalu baik sah pernikahan. Berjalan sebulan, 2 bulan, mantan suami yang mentakrak dia itu Nurudin adalah mendengar kayak paham berumah tangga mantan di dulu. Ada tahu? Nah, ini benar loh nih. Nak mengganggu rumah tangga orang. Tahu dia tentu urusan orang berumah tangga kita mengganggu. Kata gula itu nama-namanya aja. Awal guru dan mengakunya kan mantan di ulang itu. Artinya ada kalau panggil dia cerita dia mudah naik karena angin. Nah kan gitu. Orang ada mereka sih syukur. Enak orang tadi. Dan dulu ini sana habis. Orang tanya yang binian itu gimana bininya orang dia. Mbak, alhamdulillah. Gimana Mbak? Ini guru alhamdulillah orang guru bahagia orang guru salahnya guru. Kok ada sujud syukur lagi manis tuh? Kenapa enggak jadi bahagia ya? Alhamdulillah ya. Pertama gue kan ahli pijat guru orang boleh pakai pijatnya. Yang kedua gue tenang punya suami di wanita. Kenapa? Suami ulun tadi ulun sering membanding ulun dengan perempuan lain. Suami ulun kadang membanding lagi. Masya Allah. Mantap dia terus akan orang ada gitu. Nah,
Alhamdulillah. Itulah proses orang menerapkan praktik ya. Ada kaum yang rekayasa. Apabila merekayasa tidak boleh. Apalagi guru taktik ya boleh lagi nyulut. Kalau taktik menikahi akan bini mulut satu bulan. Nah, wale. Nah, cukup sampai di sini dulu itu sudah. Ia akan turun baik. Cerita ini fakta baik bahwa tidak boleh ada rekayasa. Apabila ada rekayasa, pokoknya di sini. Mudah-mudahan kita selamatkan semuanya. Kita sambung lagi minggu depan insya Allah. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, واغفرنا يا كريم واغفرنا يا رحيم واغفرنا يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار اللهم ارزقنا صحة في تقوى صحة في تقوى صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل والله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم